tarekat dan sufi. Sufi salah satu kelompok atau ajaran sesat dalam Islam, salah satu firqah yang masuk ke dalam 73 firqah yang ada, 72 firqah sesat yang ada dalam Islam. Dan Nabi SAW mengatakan bahawa umatnya akan berselisih menjadi 73 firqah. 72 terancam nar dan satu dijanjikan jannah. Nah, Sufi salah satu firqah yang sebagiannya masih masuk ke dalam 72 yang sesat umat Muhammad. Sebagiannya lagi sudah berada di luar Islam. Karena ajaran tasawuf muncul karena dua kelompok, dua golongan. Golongan yang pertama, munculnya ajaran tasawuf dengan sufinya oleh kelompok zindiq, orang-orang munafikun. Pada akhir abad kedua Hijriyah di Baghdad. Ini kelompok pertama. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i pada tahun 197-an, kurang ingat tujuannya, akan meninggalkan kota Baghdad, hijrah ke Mesir. Beliau mengatakan bahwa saya tinggalkan kota Baghdad ini, dan di Baghdad ini ada orang-orang yang berzikir sambil bernyanyi dengan berzikir. Jadi zikir dibuat nyanyian, persis seperti zaman kita sekarang ini. Tapi zaman kita sekarang ini bukan orang zindik, saudara kita kaum muslimin. Hanya mereka tidak tahu bahwa itu caranya salah. Dulu yang pertama kali membuat ajaran zikir dinyanyikan, selawat dinyanyikan, tahlil, tahmid, takbir dinyanyikan, itu orang zindik. Itu langsung dikatakan oleh Syafi'i dan termaktub di kitab-kitab para ulama. Ini cikal bakal awal munculnya kelompok pertama dalam sufi. Setelah Syafi'i pindah ke Mesir, murid-muridnya dan kawan-kawannya memeriksa apa sebenarnya yang dimaksud oleh Syafi'i. Ternyata ada satu kelompok di Baghdad berkumpul, mereka bernyanyi-nyanyi sambil berzikir. Itu dikatakan oleh Syafi'i zindiq. Zindiq itu orang munafik yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Zindiq. Subhanallah. Mereka yang paling gemar sekarang berzikir sambil bernyanyi, orang-orang yang mengaku bermadhab Syafi'i. Sayang mereka tidak tahu perkataan Syafi'i itu. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, munculnya ajaran tasawuf dengan sufinya karena bersikap gulu melampaui batas. Umumnya dari ahli ibadah. Dan ini kan pernah juga terjadi pada zaman Nabi SAW, ketika 3 orang datang ke rumah Nabi. Masih ingat hadis di Bukhari Muslim kan, ma'ruf hadisnya indakum, ya? Yang menanyakan tentang ibadah Rasulullah SAW. Setelah diberitahukan, mereka menganggap sedikit karena Rasulullah sudah diampunkan dosanya yang lalu dan yang terkemudian. Salah seorang mengatakan bahwa dia tidak akan mau mendekati wanita selama-lama, tidak mau menikah.
Salah seorang mengatakan bahwa dia akan puasa terus tidak pernah mau berbuka. Salah seorang lagi mengatakan bahwa dia akan qiyamul lail terus gak tidur. Nah ini kemudian dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Diajarkan bahwa ini salah. Saya yang paling takut dan paling takwa kepada Allah di antara kamu. Tapi saya menikahi beberapa wanita, saya saum, kemudian saya berbuka, kemudian saya juga salat dan tidur. Nah ini melampaui batas. Muncul kelompok kedua itu melampaui batas dalam beribadah kepada Allah. Mereka harus mempunyai cara dalam beribadah kepada Allah di luar cara sunnah. Ini kan kesesatan. Siapa yang membuat satu cara atau mengambil satu cara dalam beribadah di luar dari sunnah Rasulullah SAW, maka itu merupakan kesesatan. Nah itulah yang mereka katakan tariq, at-tariq, jalan. Tarekat, orang kita panggil di sini tarekat. Cara tersendiri yang mereka buat untuk beribadah kepada Allah, ini al-ghulu, melampaui batas. Nah kemudian mereka membuat berbagai macam cara. Dapat kita lihat di kitab-kitab tasawuf. Aneh-aneh. Dan semuanya penuh dengan kejahilan. Bacalah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi di kitabnya Talbisu Iblis. Luar biasa. Bagaimana orang-orang sufi itu. Ini al-ghulu. Dari situlah berkembang ajaran tasawuf. Berkembang ajaran tasawuf dan dia dimasukkan orang ke dalam Islam karena atas nama Islam, sama dengan filsafat. Nah kemudian mereka berfirqah-firqah. Firqah terbesar saat ini dari kelompok sufi di dunia saat ini, Jamaah Tabligh. Itu firqah sufi terbesar pada abad ini, saat ini. Itu salah satu tarekat sufi ya, karena dia dibaiat oleh beberapa tarekat. Tidak semua pengikutnya dibaiat, hanya tokoh-tokohnya saja. Karena Muhammad Ilyas, pendiri Jamaah Tabligh, itu seorang sufi 100%. Penganut sufi. Karena itu salah satu ajaran sufi itu kan menghasilkan ilmu dari mimpi-mimpi. Tafsir Qur'annya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas didapat dari mimpi. Hurut keluar. Padahal ayat itu menjelaskan tentang manhaj para sahabat. Karena di situ kuntum khaira ummatin, umat di situ adalah yang pertama para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas sama dengan hadis Rasulullah SAW, khairun nas qarni, khairukum qarni, khairu ummati qarni. Jadi yang mendapat bagian besar dari ayat itu para sahabat, yang lain masuk ke dalam ayat itu mengikuti para sahabat. Ini ditafsirkan oleh Muhammad Ilyas sebagai pendiri Jamaah Tabligh, seorang sufi, bahwa kewajiban khurud. Dan dia mengatakan dalam mimpinya bahwa saya diperintah seperti diperintahnya para nabi dan rasul. Secara tidak langsung dia mengaku mendapat wahyu. Nah ini salah satu kelompok tasawuf sufi terbesar di dunia saat ini, karena ajaran khurutnya itu, sehingga mereka hampir di seluruh belahan bumi ada. Bahkan ini mencapai ranking pertama firqah sesat terbesar di dunia dalam Islam. Tadinya Ikhwanul Muslimin menempati ranking pertama, kemudian sekarang berganti Jama'atut Tabligh. Luar biasa. Itulah. Jadi sufi beragam sekali. Dan mereka mempunyai cara tersendiri di luar sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kesesatan.
Kita tidak boleh mengambil satu tata cara dalam mendekatkan diri kepada Allah di luar dari sunnah Nabi SAW. Tidak boleh. Sesat. Saya ambil contoh. Apa boleh kita sujud sembarangan kepada Allah kapan waktu saja? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Sekarang rame-rame nih, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, kita sujud rame-rame, sujud. Perbuatan kita tuh baik atau sesat? Sesat. Karena cara ibadah yang seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun dalam rangka sujud kepada Allah. Bukan sujud kepada berhala loh. Sujud kepada Allah. Ini rame-rame saya pimpin, ayo kita sujud rame-rame, sujud. Sesat kita. Dikatakan kita kelompok yang hadir, wah kelompok sesat ini. Tapi kalau kita sujud dalam sholat, benar. Atau sujud sahwi, atau sujud tilawah, atau sujud syukur, tarikahnya, jalannya sesuai dengan sunnah. Kan sujud sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya ketika dia sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi tidak sembarangan kapan waktu kita sujud, nggak boleh. Itu tata cara ibadah yang kita buat sendiri dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dikatakan kita sesat. Tidak boleh kita membuat atau mengambil cara yang di luar cara yang telah ditentukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaum sufi membuat cara tersendiri, dan memang hampir seluruh ahli bid'ah dan sesat membuat cara tersendiri. Tetapi kaum sufi ini mempunyai tarekat kan yang banyak, ratusan. Di Indonesia saja ratusan. Nggak tahu di Malaysia berapa, Ustaz? Sama aja, berarti jumlahnya udah 200 lebih itu. Luar biasa. Cara-cara antara satu tarekat dengan tarekat yang lain beda. Itu kan ajaran yang apa namanya, Asy'ari Muhammad Arqam. Itu salah satu tarekat Sufiyah, tapi sudah di luar Islam itu. Sudah di luar Islam itu. Jadi ada yang tetap masuk masing dalam Islam, ada yang memang sudah keluar. Saya paham wahdatul wujud. Segala yang mewujud Allah. Atau paham hulul, kesatuan dengan Allah. Ini lebih kufur dari Yahudi dan Nasara. Paham wahdatul wujud dan al-hululiyah, ittihadiyah dan al-hululiyah itu lebih kufur dari Yahudi dan Nasara. Karena Yahudi hanya menganggap Uzair saja yang anak Allah. Kristen hanya menganggap Isa saja yang anak Allah. Paham wahdatul wujud, segala yang mewujud Allah. Mana lebih kufur? Itu lebih kufur atas nama Islam. Orang Kristen hanya meyakini bahwa zat Allah hanya masuk menyatu kepada Isa saja, tidak kepada yang lain. Paham al-hululiyah mengatakan bahwa zat Allah masuk ke seluruh, ke kita, ke mana, ke semua. Ini lebih kufur, akfar, lebih kufur dari Yahudi dan Nasara, tapi atas nama Islam. Dan ini berkembang di negeri-negeri Islam. Ajaran-ajaran tarekat ini luar biasa. Ya?